Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Pakar telematika Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis, 15 Mei 2025. Diketahui Roy Suryo diperiksa hari ini terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Setelah memberikan klarifikasi kepada penyidik, Roy Suryo mengungkap dalam laporan polisi yang masuk ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, nama pelapornya tertulis Insinyur Haji Joko Widodo. Pelapor di tanggal 30 itu yang saya baca tadi itulah, tulisannya gitu ya, Insinyur Haji Joko Widodo, kata Roy Suryo dalam pernyataannya kepada awak media pada Kamis, 15 Mei 2025. Namun yang kemudian dipermasalahkan oleh Roy Suryo adalah tidak adanya nama terlapor dalam laporan Jokowi tersebut. Ini clear banget jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya enggak ada terlapor. Sekali lagi ya tidak ada nama terlapor, aneh kan ya, ungkap mantan Menpora itu. Atas dasar itulah Roy kemudian meminta kuasa hukum Jokowi untuk tak lagi menyebut inisial nama-nama terlapor. Karena dalam LP tersebut tidak tercantum nama terlapornya. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama inisial dan sebagainya, hentikan tindakan-tindakan seperti itu. Itu tidak bagus ya untuk masyarakat, karena ternyata tidak ada terlapornya. Jadi kalau tidak ada terlapornya saya nggak perlu jawab, tegas Roy Suryo. Selama pemeriksaan, Roy mengaku banyak ditanya penyidik soal kisah hidupnya. Terutama riwayatnya sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Banyak soal bagaimana dulu, apa hidup saya, kisah saya ya. Saya SD, SMP, SMA, ada ijazah semua ya gitu. Kemudian S1 UGM, ijazah, asli, S2 UGM asli, S3 UNJ asli itu. Saya jelaskan semua gitu, jelas Roy. Tak hanya itu, mantan Menpora itu juga turut ditanya penyidik soal profesinya saat ini. Kemudian apa profesi saya sekarang? Saya profesi sekarang sebagai konsultan telematika dan multimedia, imbuh Roy. Yang kedua adalah lucu. Dalam undangan itu tidak ada juga siapa terlapornya. Padahal kan sudah disebut di mana-mana sudah ember tuh ya. Lawyernya mengatakan terlapornya adalah ini. Tapi dalam surat itu nggak ada. Jadi kalau dalam surat itu nggak ada, kita nggak wajib itu melakukan klarifikasi. Pelapornya ada, Joko Widodo, ya. Pasal-pasalnya banyak banget gitu. Tapi terlapornya nggak ada. Nah, terlapornya penting ya teman-teman. Jangan asal mau kemudian diambil keterangan. Kalau ternyata terlapornya itu saudara kita sampai dengan 3 tahap, kita nggak wajib memberikan karena bisa jadi kita nanti nggak diakui keterangan kita karena itu saudara. Apalagi yang terlapor itu misalnya kita sendiri, ya. Jadi kita nggak usah kasih jawaban karena kita berhak untuk diam, berhak untuk tidak memberikan keterangan kalau memang itu tidak tertulis. Jadi terlapornya tidak ada. Ini penting banget ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.